وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وأصحابه أجمعين ونجنا المخرج ملكة محرم شرك الأرض إلى المطر الجبال والله وجل بالمزيد من مشايخ المشاكين من أصحابنا شهو لله لنا ولكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita baca surat Fatir mulai ayat 12. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yastawil bahrani hadha 'adbun furatun sa'irun sharabuhu wa hadha milhun ujaj wa min kullin ta'kuluna lahman dariyyan wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yastawil bahrani hadha 'adbun furatun shadidul 'adubati sa'irun sharabuhu syurbahu wa hadha milhun ujajun shadidul maluhati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yastawi ora padha apa al-bahrani laut loro. Ada utawi salah sijine iku adbun furatun banyu tawar, furatun kang seger, syadidul adubati kang banget segere, sa'irun syarabuhu kan sedep apa syarabuhu diombe, syurbahu ngrasane, wahada lan utawi salah sijine iku milhun asin, ujajun kang pait, syadidul maluhati kang banget asine, wa min kullin minhuma wa min kullin lan saking saben-saben minhuma laut loro
Fakuluna padha mangan sapa sira lahman ing daging torian kang seger. Huwa utawi lahman torian iku as-samaku ikan. Wa tastakhrijuna minal milhi wa tastakhrijuna lan ngetokake sapa sira minal milhi saking asin. Ila minhu mawakila lanti anjare minhu saking laut loro hilyatan talbasuna. Hilyatan ing perhiasan talbasuna kang nganggo sapa sira ing perhiasan. Hiya utawi hilyatan iku al-lu'lu'u wal marjan. Iku al-lu'lu'u mutiara wal marjanu marjan bayangan mod merek sirup marjan itu jadi aroma. Ini ya artinya marjan ya. Dan surat Ar-Rahman itu ya al-lu'lu'u mutiara, al-marjan ya marjan. Jangan-jangan sirup ya. Al-marjan lan marjan gitu. Wa taratul sirulan weruh sapa sira al-fulka asufuna ing pira-pira kapal fihi ing dalem laut. Fi kullin ing dalam saben-saben minhuma laut loro. Tahu ya, dua laut itu tadi apa? Laut yang asin dan juga laut yang tawar. Apakah ada laut yang tawar? Yo nyatane ono. Mawakhira mawakhira kang mecah tamakhara kang mecah almaa ing banyu ay tasyaqqahu ya banyu kang ngaboti bijaniha kelawan alirane kufihi ing dalam banyu muqabbalatun wa mudabbaratun muqabbalatun hempasan wa mudabbiratun lan dorongan birihin wahidatin birihin kelawan angin wahidatin kang siji. Air menghempas berarti menolak, air bisa juga mendorong, tapi itu semua karena angin. Lita beluhu tatlubu supaya golek sapa sira tatlubu hiya golek sapa sira min fadlihi ta'ala saking anugerah Allah Ta'ala bitijarati kelawan perdagangan. Wala allakum tashkurun wala allakum supaya sira kabeh tashkuruna padha bersyukur Allah ing Gusti Allah ala dzalika ing atase mengkono yuli yadkhulu nglebokake sapa Allah Gusti Allah al-laila ing wengi finnahari ing dalem awan fayazidu mongko nambah wa yuli junnahar wa yuli julan nglebokake an-nahar ing wengi yadkhuluhu yang nglebokake fil laili ing dalem wengi fayazidu mongko nambah wasakhara lan nundukake asyamsa wal qamara asyamsa ing srengenge wal qamara lan ing rembulan kullu minhuma utawi saben-saben saking apa iki ya minhumane asyamsu wal qamar
Ya, asyamsu wal qamar. Iku yajri melaku fi falakihi ing dalam garis edar. Matahari dan rembulan itu memiliki falakihi, memiliki jalurnya sendiri-sendiri. Matahari tidak mungkin ngerusoi itu memasuki garis edarnya bulan. Bulan juga nggak mungkin memasuki garis edarnya matahari. Nah, saiki ilmu sudah sedemikian rupa sehingga manusia sudah bisa mengetahui. Tapi dulu zaman dahulu kala kan orang mayoritas tidak mengetahui tentang benda-benda langit ini. Saking orang ngerti nih tentang matahari dan juga rembulan dan juga bintang-bintang, sehingga ada kaum yang menyembah matahari, ada kaum yang menyembah bulan, sebagainya. Jangan dikira itu ada pada negara Persia, bahkan jauh ribuan tahun sebelum itu kerajaan kuno Mesir yang dipimpin oleh para Fir'aun itu juga menyembah dewa matahari. Nah, dewa matahari itu dewa sing paling unggul, ya, dewa yang paling tertinggi itu dewa matahari. Ya, dewa-dewa yang lain itu posisinya di bawahnya dewa matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Li ajalin musamma yaumal qiyamati, li ajalin krana waktu musamman kang ditantokake yaumal qiyamati ya dina kiamat. Dzalikumullahu rabbukum, dzalikum kaya mengkono lah Allah ta'ala Gusti Allah rabbukum, iya pangerane sira kabeh. Iku lau kedue Allah apa al-mulku kerajaan. Walladzina tad'una ta'buduna, utawi wong-wong kang tad'una ndonga, ta'buduna ya nyembah min dunihi saking liyane Allah ay ghairihi. Wa hum utawi sak liyane Allah iku al-asnamu, pira-pira berhala. Ma yamlikuna ora padha duweni sapa wong-wong min qitmir, saking tipise kulit, kulufafatun tipisane anuwati, kulit ari, kulit yang luar tipis sekali. Intad'uhum, yen ngajak sapa sira ing wong-wong la yasmau ora padha ngrungokake doaakum ing panggilane sira. Walau sami'u, najan padha krungu sapa wong-wong fardhon ing perdu mastajabu mangga ora jawab lakum ing sira kabeh. Ma ajabukum ora jawab ing sira kabeh. Wa yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat yakfuruna padha kufur sapa wong-wong bisyirkikum kelawan gawe syirik, bi isyrakikum kelan gawe syirik ing sira iyahum ing wa ma'allahi sartane Gusti Allah. Ay yatabarra'una minkum, ya padha lepas saking sira kabeh, wa min ibadatikum lan saking ibadah sira kabeh iyahum ing wa wala yunabbiru kami mithlu khabir, lan ora ana yunabbiruka kang maringi kabar ing sira bi ahwalid daroini kelawan keadaan
ad-daro ini dunya lan akhirat mithlu khabir sepadane kang maha memberitahu alimun ya kang pirsa wa utawi khabir iku Allah taala Gusti Allah taala. Ya ayuhan nasu manungsa anu mutawi sira kabeh ku al fuqara wong-wong kang fakir kang butuh ilallah maring Gusti Allah bikulli halin lawan saben keadaan. Wallahu wal ghaniyyu wallahu tawi Gusti Allah huwa tawi Allah iku al ghaniyyu kang maha sugih an khalqihi saking makhluke. Iku alhamidu kang maha terpuji al-mahmudu kang dipuji fi sonrihi ing dalam pendamelane bihi kelawan manungsa. Iyyasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Iyyasha lamun kersa sapa Allah yudhibukum iya ngilang ngake sira kabeh akan menghilangkan kalian semua wa ya'tilan maka bi khalqin jadid kelawan bi khalqin makhluk jadidin kang anyar badalikum hiyo gantine sira kabeh. Bila Allah menginginkan, Allah bisa saja melenyapkan kalian semua dan akan mendatangkan makhluk yang baru sebagai ganti dari kalian. Apakah hal tersebut mustahil? Enggak. Hal tersebut sangat mudah. Allah bisa membinasakan makhluk tertentu di tempat tertentu pada waktu tertentu, dan Allah akan menggantinya dengan makhluk yang baru. Wakilah zaman purba kala ada manusia purba, nyatane yo musnah. Wakilah ada hewan-hewan purba seperti dinosaurus. Kita ini dinosaurus itu mengerikan, hewan yang besar-besar, koyo monster, berukuran besar, yang ganas-ganas. Tetapi entah kenapa anak-anak sekarang kok malah suka ya. Kita ini dinosaurus ini imut-imut tuh. Sehingga digambarkan di film-film kartun itu dinosaurus itu adalah hewan besar tetapi imut-imut. Juga banyak jajanan anak kecil, peralatan mandi anak kecil, sampai pakaian, tas, sepatu itu pakai karakter-karakter dinosaurus. Padahal aslinya kan ngeri ya. Hewan kok besarnya sampai 5 meter, tingginya sampai 7 meter. Kan hewan yang menakutkan. Tetapi sekarang sudah gak ada. Berarti tandanya mereka dulu pernah eksis di bumi dan dihancurkan oleh Allah. Hewan sebesar dinosaurus yang mungkin tingginya 5 kali lipat manusia, besarnya bisa sampai 10 kali lipat manusia, nyatanya yo hancur. Habis gak ada yang tersisa. Kalau masih ada tersisa mestinya manusia takut semua. Tapi yang nyatanya akhirnya habis. Atas alasan apa? Wallahu a'lam. Tidak tahu atas alasan apa dan kejadian apa yang bisa menghancurkan para makhluk-makhluk itu. Dan akhirnya bumi sekarang didominasi oleh manusia. Apakah manusia itu akan menghuni di bumi sampai bumi ini sekarang? Kan bisa saja manusianya yang habis duluan, jadi bumi masih hidup. Walau alam nanti kejadiannya seperti apa. Besok kejadiannya ketika yaumul qiyamah itu seperti apa dan siapa dulu. Apa keke
hancurnya bersamaan. Misalkan dulu Indonesia katanya memiliki gunung-gunung berapi yang mematikan di dunia. Tahun 1800-an ada Krakatau. Tahun sebelum itu ada Gunung Tambora. Terus di Bali ada Gunung Agung dan lain sebagainya. Itu katanya yang memiliki ledakan yang mematikan, sehingga bisa berimplikasi pada jutaan manusia. Yaitu nyatanya ya bisa. Berarti walaupun dengan keadaan alam yang sangat masuk akal, Allah juga bisa membuatnya dalam rangka untuk menghancurkan makhluk yang ada. Atau misalkan tanpa harus ada gejala-gejala alam itu bisa juga dihancurkan dan Allah membinasakan suatu kaum. Maksudnya dengan hal-hal yang mustahil. Zamannya Nabi Nuh alaihi salam, manusia akhirnya tenggelam semua gara-gara musibah banjir bandang. Bagi siapa orang yang gak beriman dan tidak pandang bulu siapa orang tersebut, ketika dia orang yang tidak beriman, tidak mau diajak oleh Nabi Nuh, ya wes akhirnya tenggelam. Sampai anaknya beliau sendiri, anak kandung beliau sendiri, tidak beriman kepada Nabi. Nabi ini sapa bapak EJW, tidak mengimani bahwa ayahnya itu adalah seorang nabi. Akhirnya diajak untuk naik ke kapal, anaknya tersebut enggak mau dan akhirnya tenggelam juga. Dan ketika tenggelam itu, anaknya itu sudah berusaha naik ke puncak bukit, dan ketika di puncak bukit itu dia sudah diajak lagi oleh ayahnya, disuruh naik ke kapal, enggak mau. Dia katakan saya tidak akan tenggelam ayah. Lu ngono kuwi lho, anak-anak ngeyel itu ngono kuwi. Hati-hati. Tapi itu terjadi. Misalkan ini ayahmu kiai. Tapi anaknya mbuh sapa? Mbuh kamu, mbuh adikmu, mbuh kakangmu. Kuwi ora ngakoni, alah bapakku kaya ngono kok kiai kondi. Apa ora sakit hati ngono kuwi bapake. Iki anake sapa ya, anak setan ya. Ora ngakoni pakne dhewe. Kalau itu Nabi Nuh lho. Nabi punya anak yang tidak beriman kepada dirinya, justru adalah anak kandungnya sendiri. Dia kan orang ngakui bahwa ayahnya itu adalah Nabi. Mungkin dia kata, ya bapakku itu biasa kok. Masuk kaya ngono Nabi, biasa wae. Bapakku ya kerja nyambut gawe. Bapakku ya kadang-kadang juga mendapatkan celaka, kadang-kadang juga dapat madorot. Masuk seperti itu kok Nabi? Kira-kira ngono iki. Oh, Nabi kok punya cobaan berupa anaknya, ya, anak kandungnya. Akhirnya dibinasakan oleh Allah, dan sisa-sisa yang selamat yaitu adalah kaumnya Nabi Nuh yang naik kapal tersebut, itulah yang selamat. Yang lain akhirnya tidak ada bekasnya, alias mati semua. Yo nyatanya kita bisa hidup tuh dari keturunan mereka-mereka yang masih tersisa, selamat, masih hidup. Lalu ada lagi misalkan kaumnya Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut yang akhirnya mati karena dilempari batu yang panas. Dan itu tidak perlu ada penyebab alamnya. Apa penyebab alamnya ini? Sehingga bisa menyebabkan mereka mati. Dicari-cari penyebabnya mungkin nggak akan ketemu. Istilahnya
Ini nggak masuk akal. Ini adalah suatu hal yang tidak ilmiah. Dari mana benda tersebut datang? Karena aslinya kan benda itu dari atas ke bawah. Cara gravitasi kan seperti itu. Tapi di atas nggak ada apa-apa. Nah, hal-hal tersebut berarti Allah bisa saja menghancurkan suatu kaum kapan saja. Ya. Dan juga bisa memilih siapa saja yang akan dimusnahkan. Dan dengan cara apa mereka akan musnah? Dengan cara apa mereka akan musnah? Itu bisa terjadi kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Wa ma dzalika tawi kang mengkono 'ala Allahi atas Gusti Allah. Wa ma dzalika lan ora ikan kaya mengkono Allah ing atase Gusti Allah kubi azizin syadidin akbar. Hal itu tidak berat bagi Allah. Wala taziru lan ora dosa sapa nafsun wong apa waziratun kang berdosa afimatun ya berdosa ailatah milu orang gawa wizra nafsa ukra ing dosa wong liya wa in tad'u nafsum mutqalatun wa in tad'u lan yen diceluk sapa nafsun uang mutqalatun kang kabotan bil wazri kelawan dosa ila himliha minuhu ahadan liyahmila ba'dahu himliha pikulane minuhu saking dosa ahadan ing wong liya liyahmila supaya gawa ba'dahu ing sebagian dosa layu kemal orang gawa minhu saking dosa posyayon sewiji-wiji walau kana senajan ana sapa almad'u wong kang diceluk iku da kurba duweni kekerabatan qarabatun kal abi kaya bapak wal ibni lan anak titik wa damul hamli fi syaqin fisyaqqai wa damul hamli ora iso nggawa fisyaqqaini ing dalam keadaan abot kang loro iku hukum minallah hukum minallah saking Gusti Allah innama tundirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib innama tundiru taisa temane sira tundiru memperingatkan alladzina yakhshawna ing wong-wong kang wedi rabbahum ing pangeran bil ghaibi kelawan ghaib uya khafuna ya wedi sapa kaum ing Allah wa ma ra'awhu li annahum al muntafi'una bil indar wa ma lan barang ra'awhu kang padha weruh sapa wong li annahum karana taisa temene kaum iku al muntafi'una kang jipuk manfaat bil indari kelawan peringatan wa aqamus sholata wa aqamu lan padha negakake as-sholata ing salat adamuha iya istiqomahke salat dawam itu selalu atau mengistiqomahkan wa manutawi wong tazakka tuthiru minasyirki kang nyucikake tuthiru minasyirki saking kesyirikan wa ghairihi lan liyane fa innama yatazakka
mongko ta sak temene wong iku namung nyucikake li nafsihi maring awake dhewe. Fasolahu muhtasun bihi, fasolahu mongko kebaikane iku muhtasun dikhususake bihi kelawan awake dhewe. Wa ilallahil masir, lan maring Gusti Allah al-masir utawi al-marja'u panggonan bali. Fayujazi bil amali fil akhirah, fayujazi monggo bales sapa Gusti Allah bil amali kelawan amal fil akhirah ing dalem akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taziru waziratu wizra ukhra, orang tidak bisa mendapatkan dosa dari jatai dosa wong liya. Wa itatumut kalatun ilahi ya, walaupun ada orang yang dipanggil untuk mendapatkan atau untuk membawa dosa orang lain, la yuhmal minhu syai'un, orang itu tidak akan bisa membawa dosanya orang lain walaupun memiliki hubungan kerabat. Misalkan dosane anak, dosane bapak, itu tidak ada hubungannya. Anda punya dosa, terus bapakmu kecipratan dosa, orang ngono. Nah, misalkan bapakmu punya dosa, terus kamu kebagian dosanya yang sama. Misalkan ada orang tua, ayahnya jadi pejabat terus korupsi dana bansos. Korupsi itu sebuah perbuatan dosa. Yang melakukan siapa? Ayahnya. Uangnya kan mestine anake yo dikeki to duwite itu. Gitu. Ora ketung 5.000, ora ketung 10.000, mesti ketika memberikan nafkah kepada anak itu dikasih uang yang notabene uangnya itu hasil dari korupsi. Karena korupsi itu berdosa, apakah anaknya juga kecipratan atau menanggung dosa korupsinya? Iya apa enggak? Ya enggak. Karena pelakunya itu adalah orang lain, ayahnya. Misalkan ayahnya korupsi, uangnya terus dibagi-bagi, termasuk kepada anak, kepada istri. Yo anaknya juga duit dia seneng wae kok. Kok tumben kok bapakku apian iki. Wingi-wingi aku njaluk HP iPhone piro sakniki, Mbak? 10 apa 12? iPhone. Bawa njaluk Xiaomi 10. Nah, iki kan Xiaomi. Njaluk Realme 15. Kuwi njaluk kok tumben men bapakku iki rezekine akeh. Aku kok dikeki duit dikon tuku HP sak senengku. Alhamdulillah. Akhirnya kesampaian cita-citanya atau keinginannya beli Xiaomi kayak mau. Ya iso. Xiaomi 10 atau iPhone 10 atau 12. Realme 15. Iso dituku. Terus misalkan istrinya iki mumpung meh bodo, poso rong rampung iki wis mikir bodo wong iki. Ya, kuwi poso rong rampung wis mikir bodo. Sesuk bodo aku pengen klambi sing anyar, sing ora kalah karo ibu-ibu liyane. Klambiku kudu ana mereke, harus branded. Tasku kudu branded, apa? Supreme. Wah, ibu-ibu gaul zaman now. Jadi klambine, sepatune, tasnya pilih sing bermerek. Dan kudu ketok nih loh. Brandnya itu harus ketok. Kan klambine ngene iki ya. Ini tulisan Supreme, ketok buruk kan iso. Jadi ketok kabeh. Utawa tasnya iki ketok kabeh. Sisi luar ketok tulisan Supreme.
diwalik ya padha wae. Sampai wong ngerti, wah barang mahal ini. Kok tumben men bojoku apa THR apa tambah kok piye? Lalu akhirnya kok dikari duit berjuta-juta untuk beli uang itu. Karena anak istrinya tidak tahu ternyata uang itu ternyata hasil dari korupsi. Apakah anak dan istri itu juga menanggung dosa dari kegiatan dosa korupsi yang dilakukan oleh ayahnya? Ya enggak. Maka raiso dibagi-bagi dosane kuwi. Dosane kuwi misalkan dosane akhirnya kudu potong tangan. Tapi iki sing nampa duwite akeh lho. Ojo potong tangan semene lah. Kan seperti salika mencuri, jangan hukum potong tangan segini. Siji wae. Engko iki siji anakku, siji bojoku, siji anakku jine rewanku. Dibagi-bagi. Ya ora iso. Dosa katakanlah dari berjudi kan. Berjudi atau sabung ayam. Setelah mengeluarkan modal untuk berjudi, terus dia akhirnya dapat judi ini kuwi tembus nomornya itu, dan akhirnya dia dapat uang yang sangat banyak, hadiah dari judi banyak sekali. Dia bagi-bagi, temannya dia kasih, anaknya dia kasih, istrinya dia kasih, kekasihnya dua istri yang kekasih, ya dikasih. Terus misalkan sopok dikasih. Apakah kegiatan judi yang berdosa itu lalu menghasilkan uang dan uangnya dibagi-bagi kepada orang lain, yang menerima itu dapat dosa? Enggak juga. Enggak juga. Berarti yang melakukan dosa, ya dosanya itu kepada pelaku. Ya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan juga wa inna tumut kalau nilahim liya la yuqmal min syai'u walau kana ada qurban. Walaupun katakanlah ada orang terdekat yang mau menanggung dosanya, tapi itu tidak bisa. Itu tidak bisa. Kaya wong melakukan kejahatan dihukum positif yang berlaku di Indonesia. Sudah dihukum katakanlah 20 tahun penjara. Baru 10 tahun di penjara, akhirnya orangnya sakit-sakitan dan meninggal di dalam penjara. Sebagai seorang statusnya narapidana, kan hukumannya masih kurang 10 tahun, tapi orangnya sudah meninggal. Kaya ngono kuwi apa hukumannya meh dilimpahkan kepada anaknya? Ya enggak. Ketika orangnya, yaitu seorang kriminal itu tadi sudah meninggal, ya wis. Siapa lagi yang mau dihukum? Ya enggak ada. Hukuman itu berhenti karena orangnya sudah tidak ada. Iki. Dan perkara utang beda. Utang itu kan ora dosa. Utang itu dosa bener. Enggak berdosa. Utang itu enggak berdosa. Kalau utang terus orangnya meninggal, akhirnya utangnya lunas, yo salah. Malah utang itu yang bisa menyebabkan orang masuk neraka. Ora lunas. Nilai duit orang lunas, uangnya meninggal, kuwi menjadi tanggung jawabnya siapa? Ahli waris. Gus Bah mengatakan gini kan, kalau orang berhutang, ini beda konteks dengan ayat ini tadi. Ayat ini tadi kan mengatakan dosa. Hutang itu bukan dosa. Hutang itu tidaklah berdosa. Wis utang apa wae? Utang duwite kancane, utawa sing simpel, utang SPP, utang syariah tunggak. Utang cicilan kredit nunggak, utawa pernah nilai Indomie di kancane, kedua ini nilai utang. Lalu orangnya meninggal, maka harus ada orang yang melunasi hutangnya tersebut. Siapa dia? Yang paling utama adalah ahli warisnya. Dan ahli warisnya ini mungkin melarat.
malah lebih melarat daripada orang yang meninggal itu. Maka harus ada orang lain. Kalau tidak mau, misalkan, wis minta ikhlasnya aja, tapi harus ada kesepakatan. Harus ada kesepakatan bahwa utang itu dianggap lunas dan ahli warisnya atau yang menjadi tanggung jawabnya harus mengetahui. Bila tidak, maka dikubur dia akan mendapatkan siksa. Itu sebab menyebutkan dalil dengan sebuah hadis bahwa Rasulullah itu pernah ada seorang sahabat yang berhutang lalu akhirnya meninggal. Lah Rasulullah itu sangat membenci hutang. Bukannya mengharamkan ya. Hutang itu kan boten dosa. Tetapi ini kegiatan yang dibenci. Dan Rasulullah itu pernah ngendikan bahwa hal tersebut jangan sampai kaumku utang. Ketika orang tersebut meninggal dan diberitahu bahwa tiang niki gadah hutang ya Rasulullah, yang dilakukan Rasulullah apa? Tidak mau menyolati jenazahnya, tidak mau disolati. Tapi karena dia masih seorang yang beriman, orang lain yang disuruh menyolatkan kon iman. Maksudnya apa? Rasulullah ngendikan kepada sahabat yang lain, iki sholat mau jenazah iki aku tak boleh. Itu pun setelah ada sahabat lain yang menanggung hutangnya. Yang menanggung hutangnya itu bukan ahli warisnya, bukan keluarganya. Sahabat lain menanggung, sahabat lain menanggung huwa alaihi Rasulullah. Yang namanya utangnya itu tanggungan saya ya Rasulullah. Setelah mengatakan seperti itu, Rasulullah akhirnya barulah memerintahkan sahabat sholli alaihi, sholatlah atas jenazah ini. Lah barulah para sahabat menyolati jenazah yang punya hutang itu. Itu pun Rasulullah tidak ikut sholat. Hukum sholat jenazah ini apa? Fardu kifayah. Kalau tidak ada satu orang pun di antara orang Islam yang menyolatkan, maka dosa kabeh. Maka Rasulullah memerintahkan para sahabat agar sholat mayit, tetapi beliau tidak. Dan akhirnya berhari-hari setelah dikubur, kok ternyata orang yang mau menanggung hutangnya tersebut durung melunasi. Maka wis janji, saya akan melunasi. Hutangnya adalah tanggungan saya ya Rasulullah. Kok delalah orang dilunas-lunasi? Maka Rasulullah tanya, apakah engkau sudah melunasi hutangnya tersebut? Belum ya Rasulullah. Segeralah lunasi, karena aku melihat ada api di dalam kuburnya. Jadi si mayat tersebut disiksa di dalam kubur. Karena apa? Karena belum lunas ini. Maka hati-hati bagi yang memiliki orang tua atau kerabat yang sudah meninggal, ditanya satu persatu, apakah orang tuaku punya tanggungan? Tanggungan apa? Yang mbok apa wae, mbok cicilan motor, cicilan mobil, misalkan hutang di BPR, hutang di bank, atau hutang kepada temannya yang lain, atau malah pernah belanja belum bayar, itu semua hutang. Kalau itu belum dilunasi, maka yang bersangkutan alias mayat tersebut itu mendapatkan siksa. Mesake maksudnya apa? Kasihan. Dan kalau bisa segera setelah dikuburkan ya langsung dilunasi. Menawa aku melunasi mboten gadah arta, yo minta tolong. Kalau orang sedang keseripahan itu biasanya banyak pertolongan. Carilah pertolongan kepada orang-orang. Pasti semua orang akan membantu. Jadi nimbangane di dalam alam kubur dia mendapatkan siksa. Lah itu naudzubillah ini. Alhamdulillah tak eling-eling aku ki urung diutang. Orang diutang. Cek duit cek kali ya. Cek duit cek rada akeh meneh. Ya ngene. Karena aku dulu zaman aku kuliah itu di Mesir, aku seingat saya, aku pernah hutang itu cuma sekali seumur aku kuliah selama 4 tahun. Itu pun hutangnya $100. $100. Tapi itu gak berlangsung lama, terus tak lunasi.
Ana yo Mbak. Uang kakak kelas iki sing nyeleh aku duit, ya $100. Biyen akadnya adalah pinjem. Nganti saiki urung dilunasi. Aku ya jek kelingan wong. Saya juga masih ingat orangnya, pinjem $100 sampai sekarang belum dilunasi. Jadi zaman bertahun-tahun yang lalu, itu sudah lebih dari 10 tahun yang lalu. $100 ini kan akeh itu, nah saya itu 14 juta, 1,4 juta ya, 1,4 juta, iso dadi HP anyar kuwi. Gitulah Mbak yang kita pelajari pada sore ini, semoga bermanfaat. Kita mengambil hikmahnya dan ibrahnya, tidak lain dalam Al-Quran itu diberikan kepada umat manusia untuk dipelajari dan juga diamalkan. Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam Allahumma fiq ila qawmi thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri enggak pun ansal facial semua. Yang belum dapat facial ini sekarang sore ini ke dalam ya. Tak ngasih facial. Nak ngaji Quran harus pakai facial. Jangan pinjem punya temannya. WD.